kenapa Ibu panggil ke sini? Karena ada kesalahan, Apa kesalahan Bintang? karena tidak memakai jilbab putih. Karena tidak memakai jilbab putih. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa alasan Bintang tidak memakai jilbab putih hari ini? Jilbab putih saya dicuci lama, Bu. Oh, jilbabnya dicuci sama Mama. Nah, dulu waktu Ibu SD, Ibu juga akan begitu. Kalau jilbab putihnya tidak ada, pakai jilbab yang berbeda warna. Yang penting kita sekolah, ya nak? Ya, Bu. Nah, jilbab Bintang kan berbeda. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, Keyakinan apa yang sudah Bintang langgar? tidak disiplin, Bu. Harusnya Disiplin. sesuai dengan Peraturan. peraturan. Iya, benar. Nah, untuk kedepannya, kalau setiap hari Selasa, kita harus pakai Jilbab putih. jilbab yang berwarna Putih. putih. Nah, apa lagi? Atau ada pesan yang mau Bintang sampaikan ke mamanya? Agar tidak mencuci jilbab putih setiap hari Senin dan Selasa. Agar tidak memakai jilbab putih setiap hari Senin. Nah, berarti Bintang sudah paham ya tentang kalau kita harus mematuhi peraturan dan keyakinan sekolah kita. Nah, sekarang Bintang boleh istirahat. Gabung lagi sama teman-temannya ya. Bunda, tadi Bapak dengar Anda berkelahi ya dengan teman. Iya, Pak. Sama siapa? Sama Dian dan Alif, Pak. Sama Dian dan Ulif. Bapak memanggil Anda ke sini bukan untuk mencari kesalahan Anda ataupun teman-teman yang lain. Kenapa kalian bisa berkelahi? Tapi di sini Bapak memanggil Anda hanya untuk menyelesaikan permasalahan Anda dengan teman-teman tadi. Kenapa bisa berkelahi? Apakah Anda mau selesaikan permasalahan itu? Bapak yakin Anda mempunyai alasan kenapa berkelahi dengan teman? Karena diolok-olok. Sama siapa diolok? Dian dan Uli. Karena diolok-olok jadi Anda marah itu. Iya. Kalau Bapak di posisi Anda, Bapak juga akan marah apabila diolok-olok oleh teman itu. Tapi coba Anda pikirkan, apakah sikap Anda berkelahi dengan teman itu sudah mencerminkan, sudah mematuhi aturan sekolah dan keyakinan kelas yang telah dibuat dengan wali kelas? Tidak. Apa aturan yang Anda langgar? Berarti kalau Anda sudah berkelahi dengan teman, berarti tidak menghormati teman, tidak menghargai teman. Besok kalau misalnya terjadi lagi kasus seperti ini, Anda berkelahi dengan teman, sebaiknya Anda bagaimana? Nah, kita itu harus sabar, tidak mudah emosi, jangan langsung berkelahi dengan teman. Bagus. Bahwasanya Anda telah memahami kesalahan yang telah Anda perbuat. Apakah Anda bisa berubah? Bisa. Alhamdulillah. Berarti Anda sudah paham ya. Silakan sekarang Anda boleh duduk ke tempat duduk semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahaya Bintang Putri dari kelas 5. Terima kasih kepada Ibu yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi dari masalah saya. Saya merasa sangat senang sekali. Saya berjanji akan lebih disiplin dan tidak melanggar keyakinan sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irza Handayani, kelas 5. Saya senang sekali sudah diajak berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya ketika berkelahi dengan teman, dan saya sudah menemukan solusinya. Saya berjanji akan lebih sabar lagi dalam menghadapi setiap masalah. Terima kasih ya Bapak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih bertemu bertatap muka dalam kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif dari kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 di Kabupaten Dharmasraya. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui dalam modul 1.4, kami selaku calon guru penggerak dalam melakukan aksi nyata dalam rangka penyampaian visi dan misi prakarsa sekolah. Selanjutnya, kami akan memberikan sebuah pemahaman dan penerapan pengalaman berdasarkan budaya muslim yang ada di sekolah. Untuk materi kita hari ini, yang pertama akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, guru hebat kita, kepada yang terhormat Ibu LF Delta SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Roni Priandi Putra sebagai moderator untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan saya coba untuk menyampaikannya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya, karena hari sudah siang untuk penyemangat. Boleh berdiri Bapak Ibu. Kita ikuti. Semakin lama semakin kencang. Nah, silakan duduk lagi Bapak Ibu. Nah, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, terlebih dahulu saya ajak dulu Bapak Ibu untuk menonton sebuah video tentang bullying.
video tentang kegiatan anak-anak kita sehari-hari. Rasanya di sekolah kita juga ada anak-anak yang kayak gitu ya Bapak Ibu, yang membuang sepatu temannya, yang dengan sengaja menendang kaki temannya. Nah, dari kasus inilah kami mencoba mengangkat materi yang tadi, yaitu menyebarkan budaya positif. Nah, menyebarkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah budaya positif yang nantinya akan kami bahas bersama Pak Roni Priandi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Biasanya pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tapi rasanya kalau selama ini kita belajar hanya kita yang aktif, sedangkan murid hanya aktif mendengarkan. Itulah yang akan kita rubah saat ini Bapak Ibu. Dari teacher center menjadi student center. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa lagi? Berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Inilah yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran kita sehari-hari. Tapi sayangnya ini sering terjadi. Kita terjebak di sini, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu yang ada di dalam pikiran kita. Kita sebagai seorang guru, kita berpikiran kita bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita berpikiran dan menganggap penguatan positif yang sudah kita berikan itu akan bermanfaat bagi murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Padahal kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati murid-murid kita itu. Dengan kita membuat dia merasa bersalah, kadang dari ucapan kita mungkin mereka akan dendam kepada kita. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang lebih berbahaya lagi Bapak Ibu. Kita berpikir kita sebagai orang dewasa dan kita menganggap bahwa murid-murid kita itu sebagai anak-anak kecil yang harus kita paksa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang disiplin positif. Apa maksud dari disiplin itu? Di sini dijelaskan kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin. Bukankah itu tujuan kita Bapak Ibu? Menciptakan anak-anak yang disiplin. Tapi selama ini apakah kita sudah bisa menciptakan anak-anak yang disiplin itu? Kita mengharapkan anak-anak
anak-anak itu bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tapi pada kenyataannya motivasi ekstrinsik yang sering dialami oleh anak-anak didik kita yang sering memotivasinya. Sedangkan sudah kita motivasi, anak-anak itu belum tentu mau belajar. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang kita harapkan. Ya, menurut Diane Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita sebagai seorang guru saja, jangankan murid, kita saja sebagai seorang guru kadang datang ke sekolah untuk melaksanakan disiplin. Mungkin yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita mau bekerja karena mengharapkan imbalan. Begitu juga anak-anak kita. Dia mau belajar atau kita suruh, kita minta tolong. Kadang dia mengharapkan imbalan atau mengharapkan penghargaan dari kita. Misalnya mereka mengharapkan nilai yang tinggi. Itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi tentang hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu? Yang hukuman itu apa? Yang konsekuensi itu apa? Kalau hukuman itu bersifat tidak dari sana. Kalau konsekuensi itu dalam bentuk konsekuensi sudah dari sana, sudah sepakat dari sana. Berarti hukuman kadang mungkin pas anak melakukan kesalahan, di saat itu tiba-tiba ada keinginan kita untuk menghukum si anak. Walaupun kadang keluar perkataan-perkataan yang kurang enak didengar anak. Sedangkan yang konsekuensi itu sudah ada. Kita tinggal mengingatkannya kepada anak-anak. Misalnya, nah, kalau seandainya kamu melakukan kesalahan yang ini, kamu tahu kan apa konsekuensinya? Jadi anak merasa bersalah. Begitu Pak ya. Kalau hukuman mungkin hanya sesaat itu. Mungkin dampaknya anak pertama akan merasa malu dan dendam sampai mereka nanti setelah dewasa akan teringat, waktu SD saya pernah dihukum ibu itu dulu, saya pernah dihukum bapak itu dulu, dan sampai saat ini masih teringat. Mungkin itu akan jadi dosa besar bagi kita sampai anak-anak itu mau memaafkan kita kembali. Nah, di sini kita ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. 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 Nanti kita lihat ada jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman.
hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Ini yang bego. Hah? Kan dia yang membuat membersihkan dan itu konsekuensinya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, kita cek jawabannya. Bagaimana Bapak Ibu? Salah. Yang pertama, tadi anak mencatat 100 kali di dalam buku. Itu termasuk konsekuensi. Berarti besok kita sudah tahu mana yang akan kita berikan kepada anak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali. Termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan itu termasuk hukuman. Yang terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari. Hukuman. Pernah kita mencobakannya kepada anak-anak kita, Bapak Ibu? Pernah. Sudah bisa membedakan mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi? Sudah. Nah, ini lagi dihukum oleh penghargaan. Padahal ada penghargaan, kenapa dihukum? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Contohnya pada saat, jangankan di anak murid, anak kita sendiri. Mungkin dalam pikiran kita dia tidak akan bisa mendapatkan juara. Sehingga kita menjanjikan, nah kalau seandainya nanti kamu pas terima rapor dapat juara 1, nanti ayah belikan ini. Dalam pikiran kita, anak itu tidak akan mau melakukannya. Karena mungkin biasanya anaknya ranking 10. Tidak akan bisa anak itu untuk dapat juara 1. Tapi karena ada penghargaannya, anak itu berusaha untuk meraih juara 1. Seperti yang diimpikan oleh orang tuanya. Nah, di sini ada Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti kita selama ini sudah menghancurkan potensi anak-anak kita. Karena penghargaan dan hukuman itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya pasti ada. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena dia selalu berharap hadiah saat Iya, karena pasti dia belajar hanya untuk berharap hadiah. Kalau seandainya kita mengingkari janji kita, tidak kita berikan hadiah yang kita janjikan, akhirnya anak itu tidak lagi mau belajar. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Yang pertama tadi karena hadiah yang kita janjikan tidak kita berikan, akhirnya anak itu kecewa.
dan tidak lagi percaya sama kita. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan itu juga menghukum. Sehingga karena seringnya diberi penghargaan, anak itu tidak mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Yang ada cuma motivasi dari luar saja. Nah, ini tentang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Kita bisa menawarkan kepada anak kita, bukan memaksa. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita saja kadang tidak sadar kita melakukan kesalahan. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia pasti membutuhkan ini, termasuk anak-anak muda kita. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya, kebutuhan akan pilihan dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini ada beberapa kasus. Silakan dilihat-lihat dulu Bapak Ibu. Yang pertama di situ, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya tugas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Itu kata anak didik kita. Itu termasuk kebutuhan dasar yang mana? Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan atas kesenangan, kebebasan, kebutuhan ingin diterima. Termasuk yang mana itu? Yang ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kesenangan. Kalau yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan yang mana itu? Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan. Nah, yang pertama tadi Pak Tadi sudah menjawab, itu kesenangan. Yang kedua, kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Ini diterima itu. Kasih sayang ini diterima. Aku bosan, masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengar ibu guru aja. Kesenangan. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Kepuasan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kesenangan. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kesenangan. Menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Ya, Pak? Iya, Pak.
100. Nah, ini jawabannya. Oh, salah. Yang pertama yaitu kesenangan. Sayang Pak, betul. Yang kedua, Sayang. kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, Berarti anak itu ngerasa diperhatikan. Tapi karena di sini ibu gurunya tidak menyapa, jadi anak itu katanya kurang kasih sayang dari gurunya. Tunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian aku senang bisa bagi ke tempat-tempat yang aku suka. Tadi kita jawab kesenangan itu ya. Ternyata kebebasan. Kemudian menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Nah, untuk materi yang ini akan disampaikan oleh rekan saya, Bapak Roni Priandi Putra. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semua, sebelum kita lanjutkan materi kita tentang penerapan dan pengalaman kami untuk menyebarkan budaya positif di sekolah terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelumnya kita melakukan ice breaking untuk mengembalikan konsentrasi dan ingatan kita terkait dengan gambar yang telah saya tayangkan di proyektor ini. Silakan Bapak Ibu, apa maksud dari gambar ini? KA, ini nomor apa Bapak Ibu? Palu. Ini? Duri. Huruf I dihilangkan. Ini palu, huruf L dihilangkan. Kalau kita memakai kata ini palu, bisa digabung atau tidak? Silakan dipikirkan Bapak Ibu, apa maksud dari gambar ini? Apa Pak? Kapaudur. Kapaudur lampu. Kemudian? Coba kita gunakan palu itu, kan katanya palu, apa bahasa lainnya? Pukul itu alat yang digunakan. Martil. Ah iya, martir. Coba pakai kata martir, hilangkan L-nya. Kamar tidur. Ya, betul. Itu dia. Kamar tidur. Martir, martir, hilang L berarti marti. Duri, hilang I berarti kamar tidur. Terima kasih Bapak Ibu atas apresiasi dan sumbangsih dari tebak gambar kita hari ini yang kita jadikan sebagai ice breaking. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita masuk kepada materi terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Sebagai guru, kita haruslah memiliki beberapa prinsip, nilai, dan peran yang harus kita terapkan dalam kehidupan di lingkungan sekolah kita. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibu Evni Delta tadi terkait dengan beberapa budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Apa yang dimaksud dengan itu hukuman, apa yang dimaksud dengan itu penghargaan, apa yang dimaksud dengan budaya positif itu sendiri sebagai pengembangan kita di sekolah. Sekarang kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita meletakkan diri kita dalam 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Bosan berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan suatu kontrol kerja. Yang pertama, kita memposisikan kita itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Jika kita memposisikan bahwa diri kita itu berada dalam posisi penghukum, maka dalam kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera,
kita melakukan hukuman terhadap siswa hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti kita memposisikan diri kita sebagai penghukum yang memberikan hukuman kepada siswa terhadap suatu kasus yang mereka jalani. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Dari pernyataan kita itu kepada siswa yang melakukan kasus demikian, itu membuat dia merasa bersalah. Sebagaimana yang dijelaskan, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Berarti dia terhadap pembicaraan kita, dia merasa dirinya itu bersalah. Sudah sering dikatakan, akan tetapi tidak berubah juga. Itu posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Pernyataannya yaitu, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong ibu ya, sekali ini. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan begini lagi ya. Kita menganggap dia itu sebagai posisi teman, sebaya. Dengan pernyataan itulah dapat kita mengetahui bagaimana posisi kita dalam menerapkan 5 posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, sebagai pemantau. Pernyataan yang dapat kita berikan kepada siswa yang berkasus yaitu, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut dekuperasi dan jangan ulangi lagi. Dari pernyataan itu, yang mana termasuk pemantau, kamu tahu konsekuensinya setelah upacara. Setelah upacara, kamu harus, berarti setelah upacara kita harus lihat lagi bagaimana posisi mereka dalam hal ini. Apakah mereka membeli atau tidak. Dan yang selanjutnya, kamu tahu kesalahanmu. Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahanmu. Itu 5 posisi kontrol terkait dengan manajer. Oleh sebab itu, kita sebagai guru haruslah sebaiknya berada di 5 posisi kontrol itu dalam 1 posisi manajer. Bahwasanya kita harus pandai memimpin siswa supaya dia menyadari apa kesalahannya, apa yang akan direfleksinya untuk masa yang akan datang, dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Itulah terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas atau kita sebut juga dengan kesepakatan kelas. Sekarang saya mau bertanya, kenapa disebut dengan keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena hasil diskusi dari seluruh warga kelas. Bagus ya Bu, karena hasil diskusi berarti hasil kesepakatan antara seluruh warga kelas, baik itu gurunya ataupun siswa. Bagaimana yang telah kita yakini, keyakinan kelas ini adalah beberapa prakarsa yang disepakati dan harus dijalani dalam suatu kelas. Stakeholder yang ada dalam kelas itu harus membuat suatu kedisiplinan dan harus dibuat jangan melanggar. Kalau melanggar berarti ada konsekuensinya. Itu makanya disebut dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Sebagaimana yang kita lihat di kelas kita ini, di kelas 5 adanya tercipta keyakinan kelas antara wali kelas 5 dengan siswa kelas 5. Kita lihat contoh di dinding ini. Ada kesepakatan kelas yang telah disepakati oleh kelas 5 dengan wali kelasnya. Yang pertama, mengamalkan ajaran agama. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menjaga ketertiban kelas. Dan yang keempat, saling menghormati. Itulah dia beberapa pernyataan-pernyataan yang termaktub di dalam kesepakatan kelas 5 antara siswa dengan wali murid dengan wali kelasnya yang harus dikerjakan secara bersama-sama.
Selanjutnya, budaya positif materi kita hari ini yaitu terkait dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa maksudnya segitiga restitusi ini? Segitiga restitusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru jika menghadapi siswa yang bermasalah. Dalam artian segitiga restitusi merupakan salah satu dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh siswa. Bagaimana langkah penerapan segitiga restitusi itu? Ada 3. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita masuk yang pertama. Langkah dari segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip perbuatan kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu adalah pernyataan yang kita pakai dalam memecahkan permasalahan siswa terkait dengan menstabilkan identitas kesalahannya itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu dia pernyataan-pernyataan yang bisa kita pakai dalam menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa saja pernyataan yang harus kita tanyakan terkait dengan pemecahan masalah dari validasi tindakan yang salah? Kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu dia terkait dengan validasi tindakan yang salah. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik yang berasal dari dalam diri kita. Apa keyakinan kelas kita? Nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Lalu, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itulah terkait dengan beberapa pernyataan yang dapat kita laksanakan untuk menerapkan segitiga restitusi dalam pemecahan suatu masalah yang ada pada diri siswa kita. Selanjutnya Bapak Ibu, saya persilakan Bapak Ibu untuk menyaksikan bagaimana kami berkolaborasi dengan Ibu Evni Delta, calon guru penggerak di SD kita dalam menerapkan segitiga restitusi pemecahan suatu masalah yang kami temui dalam proses pembelajaran. Ini merupakan penerapan segitiga restitusi dari Ibu Evni Delta terkait dengan kasus kelas 5 melanggar aturan sekolah, yang mana pada hari Senin ini dia memakai jilbab berwarna hitam. Padahal di aturan sekolah dan keyakinan yang telah dibuat di kelas itu pada hari Senin dan Selasa harus memakai jilbab.
Lanjut Bapak Ibu, itu penerapan segitiga restitusi saya dalam pemecahan kasus siswa Tirza Handayani pada saat setelah jam istirahat saya memasuki kelas, dia berkelahi dengan temannya. Lanjut Bapak Ibu semua, inilah umpan balik siswa setelah penerapan segitiga restitusi dilaksanakan, berarti pemecahan masalah telah selesai. Bila Bapak Ibu, ini dia berbagai contoh pengalaman yang telah kami lakukan dalam melakukan praktik baik terhadap siswa yang bermasalah atau yang berkasus. Dalam hal ini kami mempraktekkan segitiga restitusi untuk pemecahan masalahnya, baik itu dalam menstabilkan identitas, validasi yang salah, ataupun menyatakan kebenaran dari permasalahan itu. Oleh sebab itu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai posisi kontrol manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Oleh sebab itu, dari 5 posisi kontrol itu, ada 1 posisi kontrol yang harus kita terapkan, yaitu sebagai manajer. Dari posisi kontrol sebagai manajer itulah tujuan kita untuk menciptakan siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Apa saja kasus mereka dapat kita atasi dengan menggunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, itulah materi kita terkait dengan beberapa penerapan dari budaya positif yang telah kami lakukan bersama Ibu Febri Delta terkait dengan budaya positif. Untuk sesi selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan ataupun pendapat, kritik, dan saran ataupun
tambahan lain supaya materi kita hari ini lebih diberi penguatan? Atau yang bertanya silakan, atau sudah paham terkait dengan beberapa budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah kita? Ada Pak? Bu? Tidak? Berarti Alhamdulillah pada kesempatan kali ini materi yang telah kami sampaikan itu dapat diterapkan, dapat dicerna, dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Tinggal lagi tugas kita sebagai guru, bagaimana kita untuk memahami dan menerapkan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Sebab itu dapat disimpulkan bahwasanya perubahan paradigma belajar itu yang pertama kebutuhan dasar, keyakinan kelas, disiplin positif, posisi kontrol restitusi, segitiga restitusi, dan motivasi perilaku manusia. Itulah beberapa kesimpulan materi kita hari ini terkait dengan pengalaman kami dalam mengembangkan budaya positif. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.